Halo Guns, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat ya, semoga dilancarkan segala aktivitasnya, dan ingat untuk tetap selalu bersyukur. TikTok dikenal dengan kontennya yang diunggah oleh penyanyi, aktor, dan penari. Aplikasi ini menginspirasi orang untuk merekam diri mereka bernyanyi dan menari untuk berbagi dengan teman dan dunia. Tapi dari mana aplikasi ini tiba-tiba muncul, dan mengapa menjadi begitu populer? Berikut adalah 10 fakta teratas tentang TikTok. Sebelum itu, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jika sudah, terima kasih. Yang pertama, TikTok adalah aplikasi yang paling banyak didownload di seluruh dunia pada tahun 2020 dan 2021. TikTok diunduh hampir 115 juta kali pada Maret 2020. Ini menjadikannya sebagai aplikasi paling sukses dalam sebulan. Pertumbuhan download dipercepat oleh pandemi COVID-19 karena banyak orang menghabiskan waktu di dalam ruangan dengan smartphone mereka. TikTok memiliki 656 juta download selama tahun 2021. Sedangkan Instagram berada di posisi kedua dengan 545 juta download. Yang kedua, di Cina TikTok disebut Douyin. TikTok adalah layanan hosting short video yang didirikan oleh perusahaan Tiongkok yang bernama ByteDance. Mereka menyebut aplikasi itu Douyin, dan kemudian meluncurkannya di pasar barat pada 2017 dengan nama TikTok. Douyin adalah aplikasi yang sama persis dengan TikTok. Namun di Cina, aplikasi ini menarik demografis yang sedikit lebih tua, dengan pengguna mulai dari anak-anak hingga orang dewasa parubaya. Yang ketiga, pengguna TikTok berusia antara 16 sampai 24 tahun. TikTok dirancang dengan mempertimbangkan demografi yang lebih muda. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri melalui sinkronisasi bibir, akting, menari, dan bernyanyi. Pada tahun 2019, survei menunjukkan bahwa 41% pengguna berusia antara 16 sampai 24 tahun. Itu menarik audiens yang lebih muda karena sifat pembuatan konten itu adalah bentuk ekspresi diri. Yang keempat, TikTok awalnya bernama Musical.ly. Musical.ly diluncurkan pada tahun 2014 dengan pengguna mengunggah short video tentang sinkronisasi bibir dan menjadi komedi. Namun berubah menjadi TikTok saat keduanya bergabung pada tahun 2017. Pada 9 November 2017, perusahaan Cina ByteDance pendiri TikTok membeli Musical.ly seharga $1 miliar. TikTok berharap dapat mengambil alih pasar dan menarik pengguna yang lebih muda. Yang kelima, TikTok telah menjalankan iklan yang mendorong pengguna untuk beristirahat dari aplikasi. Pada tahun 2019, sebagai bagian dari seri konten TikTok You Are in Control, kampanye periklanan dirancang untuk membantu para pengguna. TikTok membuat iklan yang mengingatkan pengguna untuk beristirahat sejenak dari aplikasi. TikTok bekerja sama dengan beberapa selebritas untuk mendorong pengguna minum air atau makan makanan, karena terkadang kamu larut dalam bersosial media, sehingga lupa mengurus diri sendiri. Yang keenam, TikTok dilarang di India. Pada tahun 2020, TikTok telah didownload lebih dari 611 juta kali di India, sekitar 30% dari total download versi global. Itu lebih dari jumlah download di Amerika Serikat dengan 200 juta download pada 2021. Namun, pada 29 Juni 2020, Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi memblokir penggunaan aplikasi tersebut di India. Yang ketujuh, TikTok memiliki fitur manajemen waktu. Sebelum kampanye You Are in Control diunggah ke TikTok, ada upaya untuk mengurangi waktu penggunaan. Kampanye periklanan ini diperkenalkan pada April 2019 dan mendorong pengguna untuk berhenti melihat layar secara terus-menerus. Fitur manajemen waktu layar mempromosikan kesehatan digital dengan memungkinkan pengguna menetapkan batas waktu untuk penggunaan harian mereka. Ini sesuai dengan penelitian tentang dampak aplikasi terhadap kesehatan mental dan perkembangan otak pengguna. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menonton video pendek berulang kali dapat merusak konsentrasi, terutama di otak yang sedang berkembang. Yang kedelapan, waktu yang dihabiskan untuk TikTok adalah 52 menit per hari.
Statistik dari Business of Apps menunjukkan bahwa pada tahun 2019, rata-rata total waktu yang dihabiskan pengguna di TikTok adalah 52 menit per hari. Rata-rata pengguna membuka TikTok 8 kali sehari dan menghabiskan sekitar 6-7 menit di TikTok. Hampir 1 jam untuk mengunduh dan membuat konten video atau menelusuri konten yang lagi viral di FYP kamu. Dibandingkan dengan media sosial lainnya, ini adalah hal normal, karena pengguna Instagram menghabiskan sekitar 53 menit di aplikasi setiap harinya. Yang kesembilan, pengguna TikTok menggunakan aplikasi ini beberapa kali sehari. Tahukah kamu bahwa 3/4 dari semua aplikasi yang didownload hanya diakses 1 kali lalu tidak pernah digunakan lagi? Ini menempatkan TikTok di kuartal yang tersisa dengan 90% penggunanya menggunakan aplikasi tersebut setiap harinya. Yang ke-10, TikTok diperkirakan bernilai 75 miliar US dollar. Pendapatan tahunan TikTok meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2019. Pada akhir 2018 nilainya 7,4 miliar US dollar dan mencapai 17 miliar US dollar pada akhir 2019. Di awal tahun 2020, TikTok menjadi perusahaan swasta paling bernilai di dunia. Namun pada tahun 2021 mencapai angka yang mengejutkan sekitar 75 miliar US dollar. Selain menjadi aplikasi yang menggiurkan, seorang bintang TikTok dapat memperoleh penghasilan mulai dari 50.000 US dollar hingga 150.000 US dollar dalam setahun. TikTok telah menjadi salah satu aplikasi dan platform sosial media paling populer yang ada di dunia. Pembuatnya menargetkan generasi muda dan menciptakan platform yang akan membuat kecanduan pada penggunanya. Namun platform ini adalah tempat bagi remaja untuk mengekspresikan diri secara kreatif dengan khalayak global dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Jika ada fakta lain mengenai TikTok, boleh tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian saja ya informasi menarik dari Portal Fakta. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Jika suka dengan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan info fakta menarik. Sampai jumpa, salam Portal Fakta.